Order sekarang, klik link di deskripsi. When they're down, when they are terrified, nobody to win. Pada musim 2022-2023 lalu, kita disuguhkan 3 tim Italia di final kompetisi Eropa. Meski hal yang sama gagal terjadi lagi di musim berikutnya, paling tidak waktu itu memantik ingatan sekitar 20 tahun sebelumnya, tepatnya pada musim 2002-2003. Saat itu Italia juga mendominasi Liga Champions Eropa. Bagaimana kisahnya dan mungkinkah akan terulang kembali? Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Bercerita soal kedikdayaan tim-tim asal Italia, memang tahun 2000-an awal adalah sebuah titik balik. Level kompetisi Serie A ketika itu makin ketat dengan banyaknya bintang dari luar Italia yang memberikan warna tersendiri. Keperkasaan tim-tim Italia tersebut juga tak luput dari apa yang mereka bangun, baik dari segi sistem pelatih, gaya bermain, maupun perekrutan pemain. Inter Milan misalnya, Nerazzurri hidup dalam warna pemain asing yang membludak di era 2000-an awal. Meski dilatih Marcelo Lippi, mereka masih bertumpu pada talenta asing macam Cordoba, Recoba, Javier Zanetti, dan masih banyak lagi. Pasca Lippi, tongkat estafet kepelatihan pun diambil alih oleh orang asing bernama Hector Cooper. Justru di bawah pelatih Argentina itulah Inter makin menanjak performanya. Gaya permainan khas Tengo yang menyerang dan mempunyai etos kerja yang Spartan mampu diwujudkan Hector Cooper dengan sentuhan formasi khas 3 back. Pemain seperti Marco Materazzi, Francesco Toldo, maupun Sergio Conceição adalah beberapa pemain pembelian Cooper ketika itu untuk melengkapi pilar skuad yang sudah ada. Berkat racikannya, La Beneamata diantarkannya kembali tampil di Liga Champions 2002-2003 setelah musim sebelumnya hanya bermain di Piala UEFA. Cerita Inter membangun timnya ketika itu sama halnya dengan rival sekotanya AC Milan. Rossoneri membangun tim setelah masa sulit bersama pelatih Fatih Terim. Terim diberhentikan di tengah jalan dan digantikan mantan pelatih Juventus, Carlo Ancelotti. Di bawah Ancelotti, Milan dibawa ke era perubahan, baik dari sistem dan gaya bermain maupun dari segi pemilihan pemain. Ancelotti membawa gaya bermain baru yang fresh dengan racikan formasi berlian 4-1-2-1-2 maupun pohon cemara 4-3-2-1. Para pemain yang dipilih Ancelotti ketika itu pun tepat, seperti mendatangkan Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Nelson Dida, John Dalton Mason maupun Rivaldo. Trio gelandang ikonik Pirlo, Seedorf, dan Gattuso pun lahir di musim itu. Sama halnya dengan Inter, AC Milan di musim 2002-2003 kembali bermain di Liga Champions setelah di musim sebelumnya hanya bermain di Piala UEFA. Sementara itu, Juventus sejak mendepak Ancelotti pada 2001, mereka malah berhasil di bawah kendali mantan pelatih Inter, Marcelo Lippi. Gelar juara Serie A yang luput ketika Ancelotti pun mampu diraih kembali. Lippi datang ke Turin musim 2001-2002, penambahan pemain Juventus yang tepat macam Pavel Nedved, Lilian Thuram, Mauro Camoranesi, maupun Gianluigi Buffon adalah salah satu kunci keberhasilan Juventus membangun skuad yang solid. Dengan format andalannya 4-4-2, Lippi berhasil membangun La Vecchia Signora lebih atraktif lewat kedua sayapnya. Sementara itu di saat para kontestan kuat Italia yang sedang berbenah, para kontestan dari liga lain seperti Bayern Munchen dan Bayer Leverkusen sedang dalam kondisi yang kurang perform. Menjadi mantan juara Liga Champions 2000-2001, Di Rotten yang masih bersama Ottmar Hitzfeld secara mengejutkan kandas di babak grup pertama. Oliver Kahn dan kawan-kawan hanya menjadi juru kunci dengan tanpa kemenangan satupun.
Sementara finalis musim 2001-2002, Bayer Leverkusen lebih parah lagi ketika mereka kehilangan bintangnya Michael Ballack maupun Zi Roberto yang dibajak Munchen. Di Bundesliga mereka keteteran dengan finish di papan bawah klasemen. Bahkan di babak kedua grup, mereka tereliminasi dengan tak meraih satupun poin. Lalu bagaimana dengan wakil La Liga yang di musim sebelumnya selalu mendominasi seperti Real Madrid, Valencia, Deportivo La Coruna maupun Barcelona? Asal tahu saja, 3 dari wakil tersebut mampu dimusnahkan oleh wakil Italia di fase knockout. Juventus nampaknya harus ditasbihkan sebagai pembunuh wakil La Liga sesungguhnya musim itu, karena mampu melahap 3 kontestan La Liga sekaligus. Yang pertama, ia menyingkirkan Deportivo La Coruna di babak kedua grup. Kondisi Deportivo ketika itu memang sedang mengalami penurunan peringkat di La Liga dan gagal mempertahankan trofi Copa del Rey. Yang kedua, mereka memulakan Barcelona di babak perempat final dengan agregat 3-2. Barca kondisinya ketika itu masih dalam fase transisi dari dipecatnya Van Gaal di pertengahan musim. Yang ketiga adalah momen tak terlupakan ketika mematahkan langkah Los Galacticos Real Madrid menuju final dengan agregat 4-3. Madrid yang perkasa di Liga Domestik akhirnya harus bertekuk lutut di hadapan pasukan Marcelo Lippi di Turin. Sementara wakil La Liga lainnya, Valencia, jadi korban dari Inter Milan. Finalis musim 2000-2001 itu dihentikan lajunya ke semifinal dengan agregat gol tandang 2-2. Uniknya yang menghentikan itu adalah Hector Cooper, mantan pelatih kelelawar Mestalla. Melajunya ketiga wakil Italia ke semifinal membuat salah satu laga harus mempertemukan sesama wakil Italia. Menariknya laga itu mempertemukan Derby Milan. Rival yang saling berseteru itu bernostalgia sekaligus bertarung habis-habisan demi 1 tiket ke final Old Trafford. Derby della Madonnina ketika itu bukan lagi sekedar gengsi karena taruhannya adalah final Liga Champions, di mana keduanya sudah cukup lama tidak berada pada fase ini. Laga sengit yang diwarnai banyak pelanggaran itu akhirnya berakhir tanpa kemenangan dari kedua klub. Keduanya hanya bermain imbang di 2 leg dengan skor 0-0 dan 1-1. Namun, gol tandang Milan lewat Andriy Shevchenko mengantarkan Rossoneri melangkah ke Old Trafford. Dominasi wakil Italia pun berlanjut ketika All Italian final terjadi antara Juventus versus AC Milan. Sebuah catatan sejarah karena untuk pertama kalinya sesama wakil Italia bertemu di final Liga Champions. Karena sebelumnya, final sesama wakil Italia hanya terjadi di Piala UEFA, seperti misal Juventus versus Fiorentina di 1990 ataupun Inter Milan versus AS Roma di 1991. Pencapaian AC Milan dan Juventus di final selain sebuah kebanggaan bagi publik Italia, sekaligus menjadi sebuah kerinduan akan wakil Serie A yang menjuarai Liga Champions. Maklum, terakhir kali wakil Italia menjuarai Liga Champions adalah Juventus pada musim 1995-96. Pencapaian All Italian final yang dimenangkan oleh AC Milan ini juga menyiratkan pesan bahwa sepak bola Italia mulai bangkit dari tidurnya. Sinyal itulah yang coba dihadirkan oleh wakil-wakil Italia pada dunia, bahwa Serie A tak kalah bergengsinya dengan liga-liga lain di Eropa seperti Jerman, Inggris maupun Spanyol yang beberapa musim kebelakang selalu mendominasi Liga Champions.